tiba-tiba nih, puk, tubuh Nisa ini terdorong oleh sesuatu. Hidung sosok itu sedang mengendus-ngendus bau tubuhnya tuh. Nisa melihat sekumpulan wanita berpakaian seksi dengan wajah menyerupai hewan sedang menjilati pembalut kotornya tuh. Nungguin ya. Mantap ini kopi. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horornya. Oleh karena itu, tidak aneh banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap penjelajahannya. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan sebuah cerita dari Nisa ketika melakukan pendakian ke Gunung Pancar yang berada di daerah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Sebelum kita memasuki ke ceritanya, gue pengen kasih tahu dulu nih ke teman-teman semua, nggak pernah bosan-bosannya dah. T-shirt yang gue pakai ini adalah produk dari Hoodieku. Ini juga bahannya enak ya, yaitu 24S Katun Combat, yang dimana bahannya juga adem gitu kan, dan ini nyaman banget, bener-bener nyaman. Hoodieku ini adalah produk lokal Indonesia. Jadi, ketika teman-teman semua membeli produk Hoodieku, berarti teman-teman semua telah mensupport produk lokal asli Indonesia. Bagaimana sih untuk dapetin produk Hoodieku nih? Teman-teman semua bisa langsung aja pergi ke marketplace ya, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga Instagram dari Hoodieku. Jadi, tunggu apa lagi? Mau tampil lebih keren dan fashionable? Ya, Hoodieku aja. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Saat itu, hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 nih. Nisa berangkat dengan keempat temannya, yaitu Ansori, Nurdin, Fandi, dan juga Kirontek. Nah, Kirontek ini sebagai pembimbing spiritual mereka. Kebetulan saat itu, Nisa perempuan sendiri di antara mereka. Sebelum kita masuk ke inti ceritanya nih, gue pengen kasih tahu juga ke teman-teman semua gitu ya, bahwa Gunung Pancar ini terletak di kawasan Sentul, Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan, Madang, Citerep. Nah, Kabupaten Bogor tentunya, Jawa Barat. Meski tidak terlalu tinggi, sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Namun, keindahan alam Gunung Satu ini sangat populer di kalangan para penikmat alam. Karena saat berkunjung ke sana, selain kita bisa melakukan kegiatan berkemah, kita juga dapat menikmati kesejukan air terjun dan ketenangan suasana hening di antara banyak pepohonan rindang. Banyak yang mengira arti nama Gunung Pancar adalah sorotan cahaya. Namun, menurut penuturan warga daerah setempat nih ya, pancar memiliki makna pasak atau tonggak atau pancar gitu. Pancar ya. Dan makna dari Gunung Pancar tersebut adalah sebuah tonggak yang membuat bumi yang kita diami ini tidak mengembang ke lautan luas gitu. Layaknya gunung-gunung lain di Indonesia, di balik keasrian alamnya. Gunung Pancar pun memiliki misteri, termasuk cerita legenda. Beberapa orang mempercayai bahwa Gunung Pancar merupakan gunung pertama kali ada di dunia. Karena gunung ini sangat berkaitan erat ya dengan makna namanya,
sebagai tonggak utama dari semua kawasan di bumi gitu kan. Ya ini adalah wallahu alam ya teman-teman semua. Dan menurut cerita dari sesepuh masyarakat sekitar nih ya, konon pada zaman dahulu saat belum terdapat satupun gunung di bumi, bumi sering mengalami guncangan hebat tuh. Kemudian saat terjadi guncangan hebat itulah muncul gundukan tanah ke permukaan tuh, membentuk sebuah gunung yang mampu memaku bumi, membuatnya tidak mudah terguncang saat itu ya. Dan dari gundukan tanah tersebutlah kita mengenal dengan nama Gunung Pancar. Selain itu, Gunung Pancar terdapat banyak tokoh-tokoh berpengaruh di masa silam yang dimakamkan di Gunung Pancar tersebut nih teman-teman semua. Di antaranya adalah Mbah Raden Balung Tunggal gitu kan, Mbah Raden Ulung, Mbah Raden Manggala, Ki Mas Bungsu, dan Mbah Haji Dalem Putih. Maka tidak heran, banyak pengunjung yang datang ke Gunung Pancar dengan niatan mencari wangsit atau sekedar ngalap berkah gitu kan, dari makam-makam tersebut atau dari petilasan-petilasan tersebut. Ini merupakan hal lumrah lah bagi orang-orang percaya akan hal-hal gaib ya. Dan kita masih mengulas sejarah nih. Selain mencari wangsit, banyak pula orang-orang yang berkunjung untuk mencari benda-benda pusaka. Karena pada waktu tertentu ya, akan muncul sebuah cahaya gitu kan di puncak Gunung Pancar, dan cahaya tersebut merupakan besi koneng, peninggalan salah satu tokoh sakti yang dimakamkan di Gunung Pancar tersebut. Kita kembali lagi ke ceritanya ya. Oke. Nisa berangkat dari Tangerang ke tempat mereka berkumpul nih, yang berada di daerah Bekasi gitu kan, sekitar jam 2 pagi lah, siang ya, dengan menaiki busway gitu kan. Dan sesampainya di halte di Spenda ya, Samsat Barat gitu kan, Nisa ini turun melanjutkan perjalanan dengan menaiki sepeda motor berboncengan dengan Ansori. Singkat cerita, sekitar jam setengah 5 sore ya, Nisa dan Ansori ini tiba tuh di Bekasi, pas bertepatan dengan turunnya hujan deras di sore itu. Mereka berdua pun mampir ya ke rumah Nurdin gitu, sambil menunggu Ki Rontek dan Fandi yang belum juga datang. Jam menunjukkan setengah 6 sore ya, menjelang maghrib nih. Ki Rontek pun datang nih. Mereka ngobrol-ngobrol sebentar lah hingga tak terasa nih azan maghrib itu berkumandang. Lalu Ansori, Nurdin, dan Ki Rontek gitu kan segera menjalankan perintahnya. Dan sementara Nisa nih ya tidak ikut sholat. Dikarenakan apa? Dikarenakan kondisinya yang sedang datang bulan. Singkat cerita aja teman-teman ya, jam setengah 8 malam gitu kan, Fandi ini baru datang, ngaret lah gitu kan. Dan tanpa menunggu waktu lama nih, karena takut kemalaman gitu kan, sampai di Gunung Pancar itu, mereka pun bergerak dengan menaiki motor atau sepeda motor. Dan Nisa ini berboncengan dengan Ansori, Nurdin berboncengan dengan Ki Rontek, sementara Fandi hanya seorang diri menggunakan sepeda motor. Di perjalanan itu mereka sempat berhenti ya untuk sekedar meluruskan pinggang lah, yang mungkin saat itu mulai pegal lah, dari Bekasi gitu kan ke Sentul. Lalu setengah jam kemudian mereka pun mulai melanjutkan perjalanan lagi. Dan setelah beberapa lama nih, mereka mulai memasuki jalan yang di kanan kirinya itu terdapat banyak hutan pinus gitu. Suasana saat itu sangat gelap dan bisa dikatakan itu adalah mencekam. Dan tak ada kendaraan lain yang lewat nih selain kendaraan mereka aja tuh. Dan tak ada lampu yang terpasang di kanan dan kiri jalan ya. Dan sungguh jalanan itu sangat menantang adrenalin mereka lah. Soalnya gelap dan bisa dikatakan itu adalah mencekam gitu. Lalu setelah mereka melewati hutan pinus ya, jalanan mereka ini lewati mulai naik turun gitu kan. Dan disinilah keanehan mulai terjadi. Saat itu posisi motor yang Nisa dan Ansori yang kendarai ya berada di posisi paling belakang nih teman-teman semua. Dan sementara motor Nurdin ya berboncengan dengan Ki Rontek, dan motor Fandi ini sudah jauh di depan tuh. Dan entah kenapa Nisa ini merasa kalau saat itu tidak hanya berdua dengan Ansori, tapi yang Nisa rasakan ada yang lain mengikuti di belakang si Nisa. Gak sadar Nisa ini terus aja tuh menengok arah belakang gitu kan. Untuk apa sih? Untuk memastikan siapa sih sebenarnya yang mengikutinya gitu.
Dan sampai saat itu si Ansori ini negor ya ke si Nisa. Udah kak, jangan lihat ke belakang. Istighfar aja, istighfar gitu kan kata Ansori. Dan Nisa mengatakan bahwa lo paham apa yang gue rasain kan Tri? Dia bilang. Ya gue paham kak, makanya lo jangan lihat ke belakang terus. Saat ini Nisa mulai menenangkan diri ya dengan beristighfar gitu kan dalam hati. Sampai tiba-tiba motor Ansori hampir mati ketika motornya hendak berjalan di jalan yang menanjak naik. Lah Ri, motor lo kenapa? Gak tahu nih kak, kayaknya efek dingin deh, jadi mesinnya pada ngadat gini dah, jawab Ansori pada saat itu ya. Dan tapi nih ya, alhamdulillah motor Ansori ini saat itu masih kuat untuk terus dibawa jalan gitu kan. Bukan dibawa jalan ya, tapi dikendarai gitu kan. Hingga pada pukul 10:30 malam mereka tiba di base camp Gunung Pancari itu. Dan mereka beristirahat sejenak ya sambil menghangatkan badan di tengah cuaca yang saat itu sudah mulai dingin. Di sini Nisa memesan mie rebus ya untuk mengganjal perut gitu kan, agar nggak terlalu lapar lah ketika akan mendaki gitu kan. Dan setelah makan ini Nisa sempatkan diri untuk mengganti pembalutnya di toilet base camp. Tapi karena di toilet itu nggak ada tempat sampah gitu kan, Nisa juga nggak pengen gitu membuang pembalut kotornya itu sembarangan. Nah akhirnya setelah dicuci bersih gitu kan, segeralah ia bungkus plastik dan disimpan pembalut kotornya itu ke dalam tas ranselnya. Singkat cerita, menjelang tengah malam nih, mereka memutuskan untuk segera naik ke atas Gunung Pancar. Dengan dipimpin oleh Nurdin sebagai leader gitu kan, lalu diikuti oleh Fandi, Ansori, Nisa gitu kan, dan Kirontek sebagai sweeper yang berjalan paling belakang. Tapi lagi-lagi keanehan ini terjadi teman-teman semua. Baru saja Nisa ini melangkahkan kaki ya di tangga pertama, tiba-tiba Nisa merasakan ada yang lewat di sampingnya tuh. Bulu kuduk pun langsung merinding ya dan meremang saat itulah. Tapi nih ya, karena tak ingin membuat kawan-kawannya Nisa ini khawatir, Nisa cuma bisa diem aja dengan apa yang terjadi. Tangga demi tangga gitu kan mereka lewati satu persatu ya. Nafas mulai kayak nendang-nendang gitu, duk 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 duk. Dan mereka terus naik ke atas sambil ditemani dengan indahnya bulan yang mengintip di balik rimbunan pohon yang menjulang tinggi. Dan ketika hampir tiba di pos pertama ya, tiba-tiba nih, tubuh Nisa ini terdorong oleh sesuatu. Dia terbanting gitu kan, hingga kepalanya terbentur tangga yang tempat itu berpijak gitu. Jadi duk gitu kan. Dan padahal saat itu yang belum sampai di pos pertama hanya Nisa dan Kirontek. Sementara yang lain berada di depan sudah sampai terlebih dahulu gitu. Dan dengan dibantu Kirontek ya, Nisa ini kembali untuk berdiri gitu kan, dan harus menahan sakit di kepala akibat benturan tadi ya, yang mengenai tangga itu. Nah, teman-temannya yang melihat Nisa ini kaget ya. Kenapa bisa jatuh si Nisi gitu kan? Sini duduk gitu kan, istirahat bentar sini. Nah, kata si Nurdin saat itu ya, dia ngerasa khawatir gitu. Kalau capek bilang aja Nis, jangan dipaksain gitu. Ini Fendi juga ikut-ikut nimpalin omongan saat itu ya. Dan Nisa mengatakan bahwa gak apa-apa bang, gue masih kuat kok. Si Nisa tuh sambil agak senyum tuh teman-teman semua, senyum kecil ya. Dan ketika mereka sedang istirahat nih ya, tiba-tiba tangan Ansori menunjuk ke satu daun di atas pohon yang bergerak sendiri tuh. Jadi kayak gini nih. Sementara daun di sekitarnya tuh diam. Karena penasaran, Nurdin pun berusaha memfokuskan penglihatannya tuh. Dan karena rasa penasaran itulah ya, yang akhirnya mengantarkan Nurdin untuk melihat sosok pocong yang tengah berdiri di atas pohon dahan tersebut. Tapi karena sudah biasa akan hal itu ya, Nurdin ini tetap menghiraukan lah penampakan tersebut gitu. Dan malah ia berusaha untuk tidak mengubris kedatangan pocong itu. Singkat cerita, sekitar 15 menit kemudian ya, setelah tubuh lelah sudah mulai hilang gitu kan, mereka pun kembali meneruskan perjalanan menuju puncak Gunung Pancar. Hingga tak beberapa lama, akhirnya sampailah di puncak pertama, yaitu makam Mbah Raden Ulung dan Mbah Raden Balung Tunggal. Di sini untuk sejenak ya, Kirontek, Nurdin dan Ansori
Ansori ini melakukan meditasi gitu kan di makam tersebut nih teman-teman semua. Sementara Nisa dan Fandi hanya memperhatikan mereka saja tuh. Tapi entah mengapa gitu, tiba-tiba Nisa ini merasakan ada yang aneh pada tubuhnya. Hawa di tubuh Nisa ini dari yang tadinya dingin gitu kan, berganti dengan hawa panas tuh. Perlahan namun pasti gitu kan, rasa panas itu berubah menjadi rasa berat di punggungnya Nisa ya. Dan sampai kemudian semuanya itu gelap. Dan Nisa ini nggak ingat apa-apa lagi tuh. Menurut penuturan Kerontek ya, setelah Nisa ini hilang kesadaran, Nisa ini tiba-tiba saja nih mengamuk tak jelas lah saat itu. Nisa melatak tuh di tanah seperti layaknya seekor ular tuh. Dan ingin menggigit kaki siapapun yang ada di dekatnya. Tapi untung saja ya, hal itu tak berlangsung lama lah. Karena Kerontek dan Nurdin segera menyadarkan si Nisa nih teman-teman semua ya. Dan gak lama Nisa ini tersadar gitu kan. Dan Nurdin kembali diperlihatkan satu sosok penampakan seorang wanita yang berpakaian seksi tapi berwajah buruk. Saat itu Nurdin sempat terkejut ya melihat sosok itu. Sampai kemudian ia pun memutuskan untuk menyudahi meditasinya dan segera untuk tidur. Singkat cerita, keesokan paginya setelah mereka melewati puncak paling atas gitu kan. Tadinya ingin mampir ke makam keramat Mbah Haji Dalam Putih, tapi apalah daya gitu ya. Di sana ternyata banyak sekali peziarah yang sedang tidur. Dan saat ini membuat mereka mengurungkan niatnya untuk berziarah ke makam tersebut. Dan singkat cerita, mereka pun akhirnya memutuskan untuk turun ya teman-teman semua. Dan alhamdulillah, selama turun, semuanya lancar, nggak ada kendala sedikit pun. Namun, keganjilan atau keanehan ini nggak hanya terjadi sampai saat itu aja. Ini terus berlanjut. Senin tanggal 8 Maret 2021 ya, sekitar jam 5:30 pagi nih. Nisa ini terbangun dengan kondisi fisik yang kurang baik gitu. Seluruh tubuhnya ini terasa ngilu dan paha dan juga betis ini terasa sakit gitu. Nisa beranggapan bahwa ya mungkin ini adalah efek mendaki kemarin. Tapi karena saat itu Nisa ini harus bekerja ya. Akhirnya ia paksakan diri ini untuk bangkit dari kasur dan segera pergi ke kamar mandi nih. Tepat di jam 7 pagi itu Nisa ini berangkat bekerja ya dengan diantar suaminya, dan setelah sampai di tempat kerja segera melangkahkan kaki untuk memasuki sebuah ruangan dan mulai melakukan aktivitas. Tapi sekitar jam 9 pagi ini tiba-tiba kondisi tubuh Nisa kembali mengalami penurunan. Nisa makin drop tuh, rasa pusing gitu kan, mual yang tadinya nggak dirasain gitu kan di rumah, mendadak Nisa ini rasakan saat itu juga, puk gitu. Dan Nisa dalam hati ya Allah, ada apa lagi nih dengan diri gue gitu. Saat itu Nisa merasa tak kuat ya menahan mual yang bergejolak tuh di dalam perutnya gitu kan. Dan rasa ini seperti diaduk-aduk perut itu tuh, seperti kayak pokoknya campur aduk lah perut itu ya. Dan Nisa pun segera berlari ke kamar mandi untuk memuntahkan semua yang ada di dalam perutnya. Tapi baru saja tiba di depan kamar mandi nih ya, Nisa kembali pingsan. Seperti mimpi nih ya. Nisa ini merasa seperti sedang berpindah dimensi nih. Nisa kembali ke atas Gunung Pancar, tapi kali ini hanya seorang diri. Nisa melihat di sekelilingnya ya, hanya hutan dan pohon-pohon yang menjulang sangat tinggi tuh. Dan Nisa ini berjalan ke sana kemari gitu, nggak cilingak-cilinguk. Tapi Nisa ini nggak nemuin satu orang pun di sana. Dan ketika Nisa sedang berjalan gitu ya, Nisa melihat sekumpulan wanita berpakaian seksi dengan wajah menyerupai hewan sedang menjilati pembalut kotornya. Astagfirullah gitu kan. Bukankah gue nggak pernah meninggalkan pembalut kotornya di atas Gunung Pancar itu ya? Nisa ini hanya menaruhnya itu di dalam tas pembalut kotornya itu ya, dan dibawa ke atas lalu dibawa turun lagi tuh untuk dibuang di tempat pembuangan di depan base camp itu ya. Dan kenapa pembalutnya bisa bersama mereka di gunung itu gitu kan? Tiba-tiba Nisa ini ingin nyamperin sosok itu tuh dan ingin ngerebut pembalut kotornya kembali tuh. Tapi
Nisa nggak bisa. Seakan-akan tuh diri ini terhalang oleh tembok tinggi yang tak kasat mata. Lalu Nisa melihat sosok tinggi besar dan berbulu gitu kan, datang menghampiri Nisa dari belakang tuh. Dari mata ekornya, Nisa melihat hidung sosok itu sedang mengendus-ngendus bau tubuhnya tuh. Saat itu, Nisa hanya bisa pasrah tanpa bisa berbuat apa-apa. Mau lari pun harus kemana. Dalam pikiran Nisa ini takut gitu ya. Hanya bisa berdoa gitu kan. Dan doa Nisa ini apa ya? Kalau gue nggak bisa kembali lagi ke dalam dunianya, Nisa harap semua keluarga dan kawan-kawannya itu memaafkan semua kesalahan baik yang disengaja maupun yang nggak disengaja. Dan sosok itu semakin mendekat ya ke arah si Nisa dan hampir menyentuh tubuh si Nisa. Dan Nisa pun takut ya, hanya bisa beristighfar gitu dalam hati. Lalu sayup-sayup Nisa ini mendengar suara azan yang berkumandang tuh. Ya, suara azan itu sangat jelas dan sangat dekat di telinga si Nisa. Perlahan-lahan, sosok yang menjilati pembalut dan sosok yang ada di belakangnya itu pergi secara bersamaan. Cuk, gitu. Dan lalu, gak lama kemudian nih, pemandangan hutan ini di hadapan Nisa itu pun semakin memudar ya. Memudar gitu kan. Dan terus memudar dan akhirnya hilang berganti dengan warna putih di sekelilingnya si Nisa. Ketika Nisa ini membuka mata, ternyata Nisa sedang ada di sebuah klinik gak jauh dari tempat kerjanya. Di sampingnya ada sahabat dekatnya ya, yaitu Yusuf, yang sedang azan tuh di telinganya si Nisa. Alhamdulillah, akhirnya Nisa kembali ke dunia lagi, kata si Yusuf tuh. Dan Nisa ditemukan pingsan di depan kamar mandi oleh office boy. Dan office boy ini tersebut segera melaporkan ke manajer dan Nisa pun dilarikan ke klinik terdekat dari kantornya itu ya. Mungkin itu aja nih teman-teman semua, cerita dari Nisa ketika melakukan pendakian ke Gunung Pancar pada bulan Maret tahun 2021. Ini sering terjadi ya, bahwa ketika seorang wanita atau seorang perempuan yang sedang mengalami menstruasi atau bisa dikatakan yang sedang mengalami haid gitu kan, ketika melakukan pendakian gunung atau ketika melakukan pergi ke alam bebas, pasti mempunyai diganggu oleh hal-hal gaib lah. Entah itu kita percaya atau enggak gitu kan, bahwasanya itu mungkin adalah tradisi atau bisa dikatakan itu adalah adat dari gunung tersebut, bahwa sosok-sosok hal gaib atau setan-setan itu sangat suka dengan darah menstruasi wanita. Gue juga nggak tahu ya gue selalu menelaah bahwa ketika mengalami menstruasi ya, kondisi fisik daripada perempuan itu sedang ngedrop, apalagi ditambah dengan melakukan pendakian gunung yang bisa dikatakan sangat menguras tenaga lah. Ketika fisik ini sudah ngedrop, terus menguras tenaga gitu kan, timbullah hal halusinasi. Jadi, usahakan teman-teman semua ya, ketika teman-teman semua pengen melakukan pendakian gunung, teman-teman semua tahu dulu ya, jadwal dari menstruasi teman-teman semua nih, yang khususnya wanita ya. Jadi, usahakan ditunda aja dulu pendakiannya dan bisa lain kali kan. Karena di samping hal gaib, di samping kondisi fisik drop, dan ketika kita perempuan yang mengalami menstruasi terus melakukan pergerakan, otomatis kan gak nyaman gitu ya, karena ada pembalut kotor gitu ya. Mungkin ini aja teman-teman semua pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini. Dalam video ini atau dalam kesempatan ini gue bukan bermaksud untuk menakut-takuti teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Pancar ataupun pendakian ke gunung manapun. Buang sisi buruknya dan ambil sisi positifnya. Ya, sampai segini aja dulu ya teman-teman semua pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.